Pemirsa setia Pijar TV, terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Program ini didanai oleh mitra dan sahabat sekalian yang selalu mendukung kami dengan setia. Dan tahukah saudara bahwa ada cara yang baru dan mudah loh di YouTube untuk membantu kami memproduksi program-program yang selalu fresh di Pijar TV. Silahkan klik tombol thanks di bawah dan saudara bisa mengirimkan kami stiker super thanks dengan donasi saudara. Yuk segera dicoba, seberapapun donasi saudara sangat memberkati pelayanan kami. Salam terang bagi Indonesia. Yo, selamat bergabung di Jesus is the Answer bareng gue Christopher Tapi Heru. Program ini dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan unik, sederhana, sehari-hari, namun penting untuk dijawab berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Khusus pada season ketiga ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang pada umumnya ditanyakan oleh teman-teman non-Kristen dan yang diharapkan bisa membantu teman-teman Kristen memberikan penjelasan ketika mereka menerima pertanyaan-pertanyaan yang serupa. Program ini didukung oleh Hamjinsku, Patrobas Shoes, dan Walking Revival. Teman-teman bisa dapetin kaos serta celana yang gue pakai ini secara online di Instagram Denim It Up, dan sepatu yang gue pakai ini di patrobas.id. Teman-teman juga bisa dapatkan sepatu, celana, kaos, dan tas gratis dari Hamjinsku, patrobas.id, Walking Revival, dan Kala Clothing dengan mengirimkan pertanyaan, cerita pengalaman, atau permohonan doamu ke nomor WhatsApp di bawah setelah menonton program ini. Yang terpilih akan mendapatkan giveaway dari clothing store Pijar TV, yaitu Kala Clothing, patrobas.id, Hamjinsku, dan juga Walking Revival. Di episode kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan si paling rasa ajaran yang paling benar. Coba kita lihat. Kok banyak banget simpang siur soal ajaran Kristen yang menyimpang, terutama yang dengan disebut dengan istilah hyper grace. Itu awalnya gimana sih, Kak? Coba kita lihat Roma 6 ayat 1-2 dan ayat 15. Kita akan lihat bahwa ini bukan sesuatu yang baru. Walaupun baru bisa jadi di negara kita di Indonesia ngetren tahun 2014 karena buku yang ditulis oleh Michael Brown. Ya, judulnya Hyper Grace. Dan kita ke Roma 6 ayat 1 dan 2. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ya, karena kita dibenarkan. Pasal 5 dikatakan bahwa kita dibenarkan ya dalam Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan tentang kebenaran itu, bahwa kita dibenarkan dalam Kristus? Bolehkah kita ya, bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ya, ajaran hyper grace adalah sebenarnya gini, yang diajar sebenarnya grace. Yang amazing, kita tahu itu dari lagu judulnya Amazing Grace. Emang anugerah Tuhan itu luar biasa. Tapi gini, anugerah Tuhan disalahgunakan, itu yang disebut dengan hyper grace. Artinya pengajaran kasih karunia yang berlebih-lebihan. Ya, yang penyalahgunaannya sebenarnya gini, kasih karunianya benar, cuma penyalahgunaan kasih karunia itulah yang jadi jadi concern. Bahkan dari zaman kitab Roma kepada orang percaya di Roma ditulis sama Rasul Paulus pun surat ini udah jadi satu dilema gitu loh. Masih ada orang-orang yang istilahnya jadi bertekun dalam dosa atas nama kasih karunia. Nah, ini sesuatu yang ternyata udah dari dulu, bukan baru belakangan terjadi. Di ayat 15 Rasul Paulus juga bilang kayak gini. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat tapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Sekali lagi ini bukan isu yang baru nampaknya. Ya, penyalahgunaan dari anugerah Tuhan yang luar biasa itu. Ya, namanya mereka disebut sebagai penganut hyper grace, penyalahguna kasih karunia. Kepada jemaat di Galatia, Rasul Paulus kembali menulis di Galatia 5 ayat 1 dikatakan seperti ini di bawah judul kemerdekaan Kristen. Ingat, kita dimerdekakan sama Tuhan. Ya, dalam Kristus ada kemerdekaan. Kita percaya itu, tapi jangan sampai kita menyalahgunakannya. Di Galatia 5 ayat 1 dikatakan gini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, jangan mau lagi diperbudak oleh apapun. Jadi ayat 4 Rasul Paulus bilang ini, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Ya, kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi kita ternyata bisa diperbudak juga oleh peraturan. Ya, oleh hukum Taurat, oleh agama kita sendiri, oleh kesalehan kita sendiri yang buat kita mengira bahwa kita bisa selamat karena melaksanakan hukum Taurat. Ya, kalau kayak gitu kita lepas dari Kristus. Tapi on the other hand di ayat 13 Rasul Paulus bilang gini, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka.
Ya, ada kemerdekaan dalam Kristus, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi nampaknya ini yang kerap kali terjadi ketika orang dengar bahwa, wah saya nggak hidup di bawah hukum Taurat, saya hidup di bawah kasih karunia. Akhirnya apa? Suka sembarangan. Suka menyalahgunakan kasih karunia untuk hidup dalam dosa. Grace is not license to sin. Ya, anugerah Tuhan bukan izin untuk berbuat dosa, tapi power, kuasa untuk hidup, untuk keluar dari kubangan dosa dan hidup dalam kebenaran. Kita akan mencoba menjawab pertanyaan berikutnya. Coba kita lihat. Apakah ada indikator Alkitabiah bahwa sebuah ajaran itu menyimpang atau tidak? Spill dong biar kita bisa aware. Oke. Si paling spill, ya kan? Yang pertama gini, biasanya ajaran itu udah mulai menyimpang ketika dia mulai menghadirkan kebenaran baru atau sebuah pewahyuan yang baru. Ya, adanya keyakinan bahwa datangnya wahyu atau pencerahan baru yang dianggap lebih sempurna dari yang sudah ada sebelumnya, yang kita kenal sebagai firman Tuhan, yaitu Alkitab. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya mulai sesat tuh ketika dia menghadirkan penafsiran baru. Ya, beberapa bidat atau ajaran sesat juga menggunakan prinsip hermeneutik yang cenderung menekankan hanya pada pendekatan tertentu saja, nggak secara holistik. Jadi fokus di pokoknya udah si paling benar sendirilah. Ya. Berikutnya, pandangan yang keliru terhadap otoritas Alkitab. Jadi gini, ada usaha yang dengan sengaja mengabaikan beberapa kebenaran Alkitab yang mereka anggap nggak sesuai dengan ajaran mereka. Jadi dipilah-pilih mana yang sesuai sama ajaran mereka. Ya. Selanjutnya, mereka juga menambahkan suatu tambahan atau kitab lain di samping dari Alkitab. Nah, disinilah ditampilkan adanya yang disebut dengan Injil yang lain. Rasul Paulus bilang kayak gitu, jangan gampang disesatkan atau ketika ada yang bawa Injil yang lain, gitu. Ya, berikutnya ada pengajaran terhadap Trinitas yang tidak seimbang. Ya, kita menyembah satu Tuhan yang eksis dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi biasanya ajaran mulai menyimpang ketika udah mulai timpang. Ya, ketiga pribadi ini ada yang dianggap lebih gimana dari yang lain, gitu. Ya, pada zaman gereja perdana, bahkan Rasul Petrus menegaskan supaya jemaatnya berhati-hati terhadap kehadiran para guru-guru palsu. Di 2 Petrus 2 ayat 1, Rasul Petrus mengatakan seperti ini. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian, segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka sendiri. Ya, jadi ciri-cirinya itu. Ajaran-ajarannya akan mulai membuat timpang pemahaman kita tentang Trinitas. Jadi ada satu yang diabaikan. Misal contoh di sini, dibilang akan menyangkal penguasa yang telah menebus. Ya, dikatakan bahwa Yesus Tuhan kecil misalnya, nggak sejajar dengan Bapa dan segala macam. Itu biasanya udah mulai ngaco tuh. Ketika Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus diajarkan dengan tidak seimbang. Ya, yang berikutnya adalah menghadirkan doktrin baru atau skredo atau pengakuan yang baru. Ya, penganut bidat atau juga dikenal gemar atau suka menciptakan aturan-aturan yang disejajarkan dengan Injil. Misalnya contoh ada ajaran yang melarang pengikutnya mengenakan perhiasan, misalnya nggak boleh pakai perhiasan atau nggak boleh pakai kerudung atau mesti pakai kerudung misalnya contoh ya. Ada juga yang memberikan pangkat-pangkat atau jabatan kepada anggotanya meski aturan itu tidak disebutkan dalam Alkitab. Ya kakak pertama, aku akan balaskan dendam kakak kan gitu misalnya, atau jenderal ini atau panglima itu nggak ada, padahal nggak ada di Alkitab. Ya, berikutnya ngatur-ngatur dress code itu paling umum tuh. Ya pakaian cuma boleh hitam atau putih. Atau kekudusan hidup yang ekstrim, atau simbol-simbol tabernakel yang diterapkan secara ekstrim, dan lain-lain. Itu contoh-contoh yang paling sederhana. Ya, berikutnya, suka membuat hal-hal yang supranatural. Beberapa aliran sesat memiliki kecenderungan ya untuk beribadah atau kepada ibadah-ibadah yang bersifat supranatural atau ngeroh. Ya, walaupun kita Kristen sesuatu yang supranatural, kita setuju. Ya, tapi ngeroh ini kerap kali jadi sebuah ciri bahwa ini ajaran mulai ngaco nih. Ya, kita lihat di Kolose 2 ayat 18 misalnya. Kolose 2 ayat 18 dikatakan, "Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang berpura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat." Tuh lihat tuh. Yang ngeroh ibadah kepada malaikat. Wow. Ya. Serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan. Jadi selalu tuh gitu, gue ngeliat ini dan segala macam gitu-gitu tuh. Ya, kalau emang beneran ngeliat ya puji Tuhan, cuma kalau emang selalu kayak gitu, wah mesti mulai diwaspada itu. Ya, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Yang kelihatannya ngeroh tapi sebenarnya enggak. Ya sebenarnya lagi menonjolkan diri, seolah dia si paling peka, ya si paling
si paling bisa dengar suara Tuhan, si paling bisa ngelihat hal-hal yang orang lain nggak bisa lihat. Ya padahal bisa jadi emang nggak ada apa-apa. Ya bisa jadi itu membesarkan diri aja karena pikirannya yang duniawi. Dia pengen dianggap jadi si paling benar, paling suci, paling dekat sama Tuhan yang gitu-gitu. Ya di Matius 24 ayat 24 Tuhan Yesus sendiri pun ya memperingatkan ya bahwa Tuhan Yesus bilang gini, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi bahkan bisa melibatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang disebut palsu. Ya, ngalamin kesembuhannya beneran tapi itu sesuatu yang bukan dari Tuhan, tapi yang benar-benar dimanipulasi sedemikian rupa. Dan ini ciri-ciri sebuah pengajaran ini udah mulai menyimpang. Ya, mereka kurang memberi keseimbangan antara hati, pikiran dan akal budi dan cenderung membesarkan diri sendiri sehingga nggak lagi berpusat pada Kristus melainkan pada pengkultusan individu. Ya, orang tertentu. Orang ini karena punya pangkat ini atau yang segala macam itu mulai fokusnya ke situ. Udah nggak fokus pada Kristus. Adalah berbahaya jika memberi penekanan yang berlebihan terhadap mujizat kesembuhan, benda-benda perjamuan kudus, positive thinking, eksploitasi terhadap manifestasi roh, eksorsisme, pelepasan, dan lain-lain. Tapi tidak fokus kepada Kristus. Ya. Berikutnya yang paling menonjol tentunya ketika ini sudah mulai menyimpang adalah mengkultuskan pimpinan. Ya, kita nggak dapat menyangkali bahwa kecenderungan ajaran sesat atau bidat adalah memberi perhatian khusus pada pemimpin atau pengkultusan terhadap individu. Ya, Rasul Paulus telah mengingatkan untuk waspada terhadap pelayanan yang membesarkan diri sendiri di Kolose 2 ayat 18b tadi. Ya, nah yang berikutnya adalah mengajarkan atau berfokus pada pengajaran khususnya tentang akhir zaman dan berputar di situ aja terus. Ya, tentang hari kiamat. Ya, menerka atau meramalkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Ya, ada satu ajaran sesat yang meramalkan bahwa dunia akan kiamat pada tahun 1874. Tapi hal itu tidak terjadi. Kemudian mereka meralatnya jadi tahun 1914. Enggak terjadi. Pindah ke 1918. Enggak terjadi. Pindah ke 1920. Juga enggak terjadi. 1925, 1972, terakhir 1999. Ya, dan terus masih enggak terjadi, tapi masih banyak pengikutnya. Ya, masih sering ke rumah, bawa-bawa majalah, berdua-berdua, yang kayak gitu. Ya, dimasukin malah di Bimas Kristen, lebih nyebelin lagi. Ya, kita juga bingung, ya, Kristen dari mana gitu loh. Jadi nggak percaya Yesus adalah Tuhan. Ya, yang kayak gini-gini nih, udah jelas ramalannya ngaco terus, tapi masih banyak pengikutnya. Membingungkan. Ya, salah satu bid'ah contoh ya, yang ada di sejarah yang kita lihat. Adalah seorang bernama Montanus, dengan gerakan yang namanya Montanisme, tahun 170-an, 170 loh. Ya, pokok ajarannya ditekankan adalah bahwa dunia akan segera berakhir. Ya, kiamat. Dalam upaya menyongsong kiamat ini, maka pengikutnya harus hidup sederhana, nggak diizinkan untuk menikah, yang melakukan ibadah puasa lebih lama dari yang normal, nggak boleh menghindari mati syahid, jadi semuanya di-encourage untuk mati karena membela iman. Ya, jadi yang ajak ribut semua orang biar mati karena iman gitu kan. Pokoknya aneh-aneh lah. Akhirnya gini, Montanus sendiri, pendiri dari gerakan ini meninggal dengan cara gantung diri pada tahun 195. Ya, mungkin dia malu kali semua terkaannya tentang akhir zaman dan segala macam, dan kiamat nggak terjadi. Miris. Masih banyak bidat yang memfokuskan diri terhadap ajaran akhir zaman yang pada akhirnya mengalami hidup yang tragis. Misalnya contohnya di Amerika Serikat ada namanya David Koreshi yang melakukan bunuh diri massal beserta para pengikutnya dalam upaya menanti kedatangan Tuhan. Sama halnya dengan yang di lokal misalnya tahun 99 juga tebakan untuk kedatangan Yesus yang kedua. Ya, seorang bernama Mangapin Sibuaya dan para pengikutnya yang harus dibubarkan secara paksa oleh aparat keamanan. Nah, itu baru contoh-contoh yang sepanjang sejarah banyak terjadi. Kita akan mencoba menjawab pertanyaan berikutnya. Coba kita lihat. Gimana bedainnya antara kita self-evaluating ajaran seseorang menyimpang karena sentimen atau memang karena dia tidak sesuai dengan Alkitab. Oke, kita ke Markus 6 ayat 2-3 deh. Ini kalau dalam dunia akademis disebutnya ad hominem. Artinya kita nih sebenarnya karena nggak suka sama orangnya, jadi dia mau ngomong apa aja kita udah males duluan. Dan Yesus pun pernah ternyata mengalami ini. Ya, di bawah judul Yesus ditolak di Nazaret, Markus 6 ayat 2-3. Pada hari Sabat, Yesus mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Artinya banyak orang di situ kagum mendengar pengajaran Yesus. Dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Jadi dia bukan cuma ngajar secara powerful, tapi juga bikin mujizat-mujizat. Dan mereka mulai bertanya-tanya, kok bisa? Ayat 3, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?
Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Jadi mereka menolak Yesus di era itu bukan karena pengajarannya atau bahkan mujizat yang dilakukan, tapi karena tahu, ini kan anak tukang kayu pengkolan itu kan. Nah ini yang disebut itu loh, ketika kita sentimen sama seseorang. Ya bukan karena ajarannya Alkitabiah atau enggak. Ciri-ciri paling gampangnya adalah ketika dia ngomong, kita udah malas duluan gitu loh. Misal contoh ya, ada pendeta yang pernah jatuh bikin kasus. Dia udah berproses sebenarnya udah berapa tahun, udah sempat diskorsing sama gerejanya dan udah menjalani semua itu, dan akhirnya berapa tahun kemudian dia bangkit lagi, dia pulih, dan Tuhan pakai dia untuk mulai berbicara lagi. Cuma karena kita ingat kasusnya dia yang dulu, akhirnya kita gini kayak, dia mau khotbah kita langsung kayak, kenapa dia sih ini udah khotbah? Pas dia sepanjang dia khotbah karena kita mau nggak mau ada di situ, karena kita misalnya pelayanan, contohnya lu mau kemana lagi kan gitu. Gembala lu ngundang pendeta itu yang pernah bikin kasus. Akhirnya apa? Udah mulai malas duluan. Di dalam hati langsung bilang gini, ngemeng aja lu bau kan gitu. Pokoknya, nah itu artinya kita sentimen sama orangnya. Dan itu nggak boleh. Ya itu nggak boleh sama sekali gitu loh. Jadi misalnya contoh teman kita yang identik dengan, misalnya si paling progresif gitu. Jadi ketika dia mau menjelaskan sesuatu, ya saya harus dengerin. Jangan sampai saya nggak suka sama pribadinya. Jadi malas duluan kayak, udahlah, percuma lah kalau ngomong sama progresif loh. Padahal dia belum ngomong. Dia belum memaparkan ya sanggahannya apa, pendapatnya gimana, pandangannya seperti apa. Nah jangan sampai ya kita malah jadi seperti jemaat yang banyak itu di Bait Allah ketika melihat Yesus yang anak tukang kayu yang jadi tukang kayu itu. Ya dan ini sebenarnya cara yang paling gampang untuk kita menguji. Ya kita rela nggak, kita sudi nggak mendengarkan jawabannya atau pemaparannya sampai akhir. Kalau kita nggak setuju, kemungkinan besar kita itu sentimen sama nih orang. Kak, itu Patrobas lagi. Custom memang itu? Yoi, Patrobas tapi bukan custom, walaupun mereka bisa custom ya. Ini yang paling baru nih. Jadi namanya glare. Glare tuh artinya kalau misalnya naik sepeda malam-malam nih, ya kan, bisa mantulin cahaya dia. Jadi kayak apa namanya, spotlight gitu, Scotch light. Jadi walaupun mereka bisa custom sih, jadi warnanya bisa dipesan. Jadi bisa mampir ke website untuk custom warna. Dan tapi untuk produk ini bisa didapetin di semua e-commerce-nya, patrobas.id. Infonya bisa mampir Instagram mereka di patrobas.id. Oh, kalau mau custom kemana tuh Kak? Ke website. Website-nya Patrobas ya. Oke, kalau mau beli berarti di e-commerce udah ada ya? Betul. Oke, siap. Siap. Iya, Gas. Sahabat Pijar TV, senang banget di waktu yang singkat ini kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang pada umumnya ditanyakan oleh teman-teman non-Kristen. Dan yang diharapkan bisa membantu teman-teman Kristen memberikan penjelasan ketika mereka menerima pertanyaan-pertanyaan yang serupa. Program ini bisa diproduksi karena dukungan sahabat sekalian terhadap pelayanan Pijar TV. Dukungan doa, ide, bahkan dana sahabat sekalian akan terus memampukan kami memproduksi dan menyiarkan program ini. Bagi sahabat yang tergerak berpartisipasi mendukung pelayanan kami dalam dana, silakan berkontribusi ke nomor rekening yang tertera. Seberapapun donasi sahabat sangat memberkati pelayanan media ini. Terima kasih sudah menyaksikan Jesus is the Answer season ketiga. Saksikan selalu program ini di hari dan jam yang sama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia.
Sahabat Pijar TV, Shalom, apa kabar? Terima kasih sudah menjadi sahabat dan menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. God bless you.